bukan hanya di masa-masa kritis ya, 0 sampai 6 bulan ASI eksklusif, tetapi pemberian ASI itu harus dilanjutkan hingga 2 tahun atau lebih. Kalau kehilangan kesempatan itu, datanya itu banyak anak yang kemudian mendapatkan penyakit kronis. Di Indonesia, pembayaran royalti dari radio, TV itu kecil banget. Karena udah jadi kebiasaan bahwa yang membayar justru si musisinya ke TV, ke radio. Kita mau dong ditampilin ke TV. Itu yang narasinya. Tapi kalau di luar negeri, no. Halo, selamat datang Tahu Bulat, lapak crispy tempat kita nyomilin ilmu. Bareng saya lagi Mirna Paramita. Hari ini Tahu Bulat kedatangan power couple yang kalau hidup mereka difilmkan, genrenya udah bukan romcom lagi, tetapi doku rock ya. Satu lewat panggung musik, satu lagi lewat panggung akademik. Dan dua-duanya sama-sama bisa bikin industri besar ini panas dan dingin. Tepuk tangan buat Kholil Efek Rumah Kaca dan Irma Hidayana. Hai. Halo. Makasih kalian udah sempat mampir ke sini. Lagi pada sibuk apa nih? Ibu dulu, Ibu Profesor. Aduh, lagi nggak ngapa-ngapain, lagi break, lagi liburan tahun akademik karena saya ngajar, liburan pulang ke sini. Cuman kalau liburan sebenarnya makin sibuk ya karena banyak pekerjaan-pekerjaan riset yang harus dikerjakan dan mencoba mencentang list-list kuliner tanah air. Itu pekerjaan berat juga harus selesaikan. Tapi makannya bisa nggak Bu dengan perut New Yorker? Itu nanti kita bicarakan ya nanti setelah ini ya. Gimana Mas Kholil, lagi sibuk apa sekarang? Manggung aja sama RK, belum ada lagi mungkin nyari materi untuk album baru dan paling beberapa panggung itu membutuhkan kayak latihan-latihan karena perlu ada atau inisiasi baru gitu. Jadi kadang-kadang kolaborasi dengan teman-teman band yang lain. Jadi emang bukan sekedar manggung tapi harus ada persiapannya, latihan-latihan dan lain-lain. Sibuk olahraga juga dia. Oh harus sehat ya kan. Betul, untuk menjaga kondisi, pita suara dan lain-lain ya kan. Main gitar di panggung. Oke. Ngajar apa sih Bu di Amerika dan gimana sih kisahnya kok bisa sampai ngajar orang bule gitu? Saya ngajar public health, kesehatan masyarakat. Sebenarnya nggak pernah ada terbersit cita-cita ya buat mengajar di sana atau bahkan bekerja di sana. Tapi mungkin karena jalannya memang begini ya. Karena saya sekolah S2, S3 di Amerika. Kebetulan setelah lulus S3 saya dapat fellowship postdoc yang pada saat itu juga mengajar di salah satu kampus liberal arts school di Liberal Arts School College di sana. Yang saya nggak tahu liberal arts school tuh kayak gimana dan lain sebagainya. Ini apa ya? Tapi kok saya dapat fellowship ini dan kayaknya itu cukup prestisius sehingga saya oke deh dicoba aja ngajar. Ya udah coba aja ngajar biasa aja, ngajar anak-anak S1 dan kayaknya saya enjoy ya. Ngajar itu ternyata bisa transfer knowledge, bisa memberdayakan breeding anak-anak muda gitu ya, untuk memberikan bekal mereka tentang bahwa kesehatan itu bagian dari hak asasi manusia. Yeah. Dan this is what we can do, this is what you can do as an individual to contribute to help the government to fulfill the human rights. Misalnya kayak gitu. Itu tuh lebih seru ternyata daripada kegiatan advokasi kesehatan masyarakat yang selama ini saya lakukan. Akhirnya dari situ kemudian saya banyak dapat pengalaman, banyak conference ya, presentasi di conference akademik dan lain sebagainya. Terus didorong, coba deh kamu lanjutin aja di dunia akademik. Dan kemudian dengan kompetisi yang sangat lumayan rumit ya sebagai orang bukan penduduk Amerika, color, ya di sana kan masih rasisme, diskriminasi itu sebenarnya masih ada ya. Microaggression itu masih ada. Tapi saya coba deh cari posisi tenure track namanya. Tenure track tuh kayak permanen gitu ya, permanen
gawe tetap gitu, tenure track itu, dan itu lumayan kompetitif. Kalau bahasa Jawa, orang Jawa bondo nekat aja, ya udah apply, cuman pengen test the water aja, test my capacity juga. Nggak taunya saya daftar hanya di beberapa kampus, saya keterima di beberapa kampus juga, ya rezeki deh, alhamdulillah. Terus kok jadinya kerja di sini ya, tapi terus oke deh kita ngajar dulu, saya jalanin aja dan saya enjoy. Jadi ngajar kesehatan masyarakat, saya ngajar mata kuliah basic ya. Mata kuliah basic tuh ada yang namanya program planning implementasi. Jadi bagaimana membuat program kesehatan masyarakat, merencanakannya tuh gimana, implementasinya gimana, evaluasinya gimana. Itu salah satu mata kuliah dasar. Intro ke kesehatan masyarakat. Saya juga ngajar consumer health, jadi kesehatan konsumer. Terus saya ngajar disease health promotion and disease prevention. Jadi promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. Kurang lebih itu sih. Banyak banget banyak banget, dan saya juga supervisi mahasiswa karena saya ngajar public health. Hampir semua mahasiswa saya tuh pre-med school, jadi mereka yang tracknya tuh mau jadi dokter. Mau jadi tenaga kesehatan lah ya. Jadi saya harus supervisi mereka untuk internship di kayak klinik, rumah sakit dan lain sebagainya. Seru, pengalaman yang baru, tapi saya juga banyak belajar dari mahasiswa saya. Iya, terus gimana nih Mas Khalil punya istri yang sangat passionate terhadap kerjaannya dan mau ikut ngasih ruang buat istri untuk berkembang di Amerika loh. Sedangkan Mas Khalil pasti punya kehidupan di sini yang juga nggak kalah seru sebagai bintang rockstar. Emang bagian dari kebahagiaan juga ngelihat anggota keluarga, istri, anak itu punya tempat untuk bisa mengembangkan diri ya. Gue juga punya keleluasaan itu sebenarnya, tapi memang ada keterbatasannya juga, yaitu mesti juggling, ada keluarga yang sedang menimba ilmu dan meniti karir di New York, tapi ada juga keluarga di sini, band yang rata-rata banyak orang yang bekerja tuh bener-bener ngandelin band gitu. Jadi ya udah deh kita juggling, dan kebetulan karena anak udah agak dewasa, masih remaja, seumur Ruben. Iya, masih remaja ya. Tapi udah mulai bisa ngerti sih. Udah bisa ngerti, dan ada teknologi ya. Jadi kita bisa komunikasi via Discord. Iya, Discord ya, social media dan lain-lain itu. Jadi sejauh ini sih walaupun ada kekurangannya pasti ya kalau kita ada terus hadir di sisi mereka gitu ya. Saya misalnya dengan adanya teknologi kayaknya ini masih manageable untuk ngeband di sini selama mungkin 7 bulan, selama setahun, terus 5 bulannya bareng sama keluarga di New York. Nice. Iya, karena di sini kan fansnya banyak banget ya. Jadi kan harus juga cater to the fans. Iya, ada rasa kangen juga untuk bisa manggung, tapi kalau kebanyakan manggung juga kadang-kadang bosan juga. Jadi sejauh ini pola yang udah direncanakan nih, misalnya 7 bulan manggung, habis itu off 5 bulan, kok kayaknya malah seger, malah enak. Gitu. Nggak full selama 1 tahun manggung terus tuh, kadang-kadang ada rasa bosan juga. Iya, dan liburannya ke New York lumayan ya, ada keluarga juga. Terus dia di sana juga sibuk sebenarnya. Really? Di New York itu bukan liburan, dia sibuk, profesinya adalah pagi nyiapin sarapan buat saya sama Angan. Kemudian bersih-bersih, kalau ada Holil saya nggak ngapa-ngapain sama sekali. Masak nasi, bersih-bersih, ngepel, laundry segala macam, sibuk banget dia di sana. Oh my God, bertanggung jawab sekali Anda ya. Ya bagian dari ini sih belajar life skill dari mulai yang kecil-kecil juga. Mungkin kalau di sini kan emang ada ART ya, jadi banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain gitu, kayak misalnya bagaimana manage band dan lain-lain. Tapi kalau di sana karena memang ada waktunya dan terus ada kebutuhannya untuk bisa ngelihat rumah lebih rapi dan
apa ya, belajar masak gitu, terutama kalau kita mau makanan Indonesia yang memang sehari-hari gitu ya. Nggak bisa kan kita beli ya, ada sih Ada di Queens. tapi ya agak mahal kalau kita terus-menerus beli ya. Jadi emang masak dan ternyata ya lumayan menyenangkan kalau ternyata bisa bikin yang enak gitu ya kayaknya. Tidak mengganggu maskulinitas seorang Mas Kolil ya. Nggak ada, karena apa namanya, kita hidup di New York itu udah sangat nggak ada perbedaan sih. Pekerjaan-pekerjaan rumah tuh biasa di take over oleh siapapun yang ada di rumah, apakah itu ibu, bapak atau anak gitu, itu biasa. Nice. Oke, Mbak Irma, salah satu concern kamu kan soal susu formula yang tidak sebaik ASI. Apa sih yang bikin kamu concern banget sama industri sufor di negara kita, dan isu kesehatan masyarakat apa yang paling bikin kamu gemes sekarang ini? Kamu kan ngelihatnya kan kayak helikopter view gitu kan dari luar. Iya, jadi sebenarnya yang paling penting ya, mendasar, dan saya kira banyak yang belum tahu bahwa ASI atau menyusui dan menyusu buat bayi itu tuh perannya luar biasa penting bagi kehidupan. Jadi kalau saya ngomong kehidupan itu ngomongin hidup dan mati gitu ya. Karena data penelitian di studi itu menyusui atau ASI atau menyusu kepada ibu itu karena kandungan ASI itu ada antibodi dan sudah lengkap, dan ASI itu memang didesain sama yang di atas untuk diasupkan kepada bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan. Jadi perut sistem pencernaan bayi baru lahir sampai umur 6 bulan itu hanya kompatibel sama yang namanya ASI. Kecuali ada indikasi medis yang luar biasa gitu, ada indikasi medis gitu ya. Baru adalah bisa namanya disubstitusi dengan susu formula. Kalau ada indikasi medis. Gitu ya. Satu, dan karena sistem pencernaan itu sudah dikondisikan hanya kompatibel dengan ASI, maka kalau ditambahin yang lain, dimasukin yang lain, kita aja kalau dapat info yang kita nggak ngerti aja masih bingung dulu ya mencernanya. Apalagi bayi baru lahir tuh belum ya masih dalam pertumbuhan bentuk tubuh dan isi onderdilnya itu masih bertumbuh gitu, belum sempurna. Gitu. Jadi itu bisa menciptakan gangguan yang bahkan menurut studi, bukan kata saya ya, studi yang sudah dilakukan bertahun-tahun dari tahun 60 sampai sekarang, dilakukan oleh banyak orang di belahan dunia manapun, hasilnya konsisten bahwa ASI ini menyelamatkan kehidupan. Kalau anak kehilangan kesempatan untuk menyusu atau mendapatkan ASI, itu 1 tahun itu udah dikuantifikasi ya, kematian anak di seluruh dunia itu kurang lebih 823.000 anak itu meninggal hanya gara-gara kehilangan kesempatan mendapatkan air susu ibu. Kenapa? Logikanya gini, karena air susu ibu itu lengkap zatnya, ada zat imunitas, zat kekebalan tubuh, itu kan melindungi ya, memproteksi anak dari segala macam penyakit. Terus dimasukinlah susu formula gitu misalnya ya, yang kandungannya sebenarnya tidak kompatibel tadi. Makanya ada yang kena diare pada saat diminumkan. Badannya rentan terhadap penyakit karena tidak ada zat kekebalan tubuh di dalam susu formula. Nah, kalau misalnya ada pemirsa ya yang pernah ngelihat iklan, oh ada nih zat kekebalan tubuh nih merek tertentu gitu, itu bohong. Zat kekebalan tubuh itu zat hidup. Dia tidak akan bertahan di kaleng, tidak akan bertahan di udara. Tidak akan bertahan, jadi zat hidup harus mengalir terus, seperti halnya kita makan buah pisang gitu ya. Pisang akan, kalau nggak ditaruh di kulkas ya nanti lama-lama akan busuk gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi jangan percaya itu. Intinya sebenarnya ada studinya juga menyampaikan bahwa bukan hanya di masa-masa kritis ya, 0 sampai 6 bulan ASI eksklusif, tetapi pemberian ASI itu harus dilanjutkan hingga 2 tahun atau lebih. Kalau kehilangan kesempatan itu, datanya itu banyak anak yang kemudian mendapatkan penyakit kronis, diabetes, hipertensi, penyakit kardiovaskular, penyakit jantung dan lain sebagainya, itu terdevelop gara-gara ingredients atau komposisi di susu formula itu yang selalu diberikan rutin setiap hari, itu bisa menyebabkan itu. Masalahnya adalah orang tuh mungkin nggak banyak yang paham
karena tidak ada yang ngasih tahu ini. Satu itu. Yang kedua, mungkin ada banyak yang menganggap enggak kok, gue nggak apa-apa. Dulu gue kecil juga dikasih susu formula, gue baik-baik aja gitu. Oke, wait, hold on. Coba check up lagi dan lain sebagainya, itu bisa develop itu. Jadi ASI itu kalau menurut saya susu formula itu laten. Jadi kalau apa ya, zat adiktif gitu misalnya sekarang dikasih, besok misalnya orang yang kecanduan gitu, kalau nggak ada sakau, dia mencuri apa ketahuan gitu, kelihatan gitu dampak negatifnya gitu. Tapi dampak negatif kesehatan akibat konsumsi susu formula yang terus menerus itu nggak langsung kelihatan, tapi nanti investasi buruk kesehatan di masa mendatang. Nah, saya concern karena saya pengen membantu menyelamatkan nyawa. Satu utama banget. Kalau ya kan masih nanti gitu. Ekonomi deh. ASI itu hemat banget gitu. Paling butuhnya ibu mungkin makan banyak gitu ya. Misalnya, nggak apa-apa, gunakan aja kesempatan karena itu asupan nutrisi buat bayinya juga berguna buat keluarga. Plus mengurangi kunjungan ke dokter kalau sakit. Kalau anak nggak dikasih ASI itu kekebalan tubuhnya bagus, jadi jarang sakit. Ini kata studi lagi ya, jarang sakit. Kalau yang nggak diberi ASI, rentan karena nggak ada kekebalan tubuh di dalam susu formula itu tadi, rentan sakit. Oke, dapat BPJS nggak apa-apa, tapi pergi ke klinik butuh bensin nggak? Butuh cuti dulu dari kantor, izin nggak? Dan lain sebagainya. Itu kan yang harus dipikirkan oleh kita semua dan harus diinformasikan oleh ya pemerintah harusnya atau siapapun lah, masyarakat yang memiliki pengetahuan ini mestinya bisa berbagi ke masyarakat supaya kita lebih sehat masyarakatnya, membangun generasi yang bagus ke depannya. Dan gini, ibu itu nggak akan mengiklankan aku punya air susu yang bagus. Coba sebutin brand susu formula apapun, ada yang nggak yang ngiklanin? Dia ngiklanin semua kan, di toko online, di Instagram, di TikTok dan lain sebagainya, pakai endorse selebriti atau selebgram atau bahkan beberapa tenaga kesehatan. Betul. Kenapa? Mereka itu jualan sebenarnya, bukan produknya yang bagus, tetapi mereka pengen dapat profit dari jualan produknya itu. Jadi itu harus diingat, ada kepentingan profit di balik itu juga gitu. Oke, berarti kalau programnya nasional sekarang nih yang MBG itu kah menurut Ibu Profesor ini apakah sudah telat untuk mengatasi stunting dari itu atau bagaimana? Cukup menarik banget ya MBG. Awalnya kan dicanangkan supaya mengatasi stunting ya. Stunting itu tidak bisa diatasi di usia anak sekolah. Stunting itu nggak bisa diobati. Nih ya, stunting nggak bisa diobati. Meskipun dengan makanan, tapi bisa dicegah. Ya, meskipun dengan makanan yang bergizi, apalagi udah anak usia sekolah ya, nggak bisa. Jadi stunting itu hanya bisa dicegah. Jadi begini, pencegahannya adalah ketika remaja putri ini harus dipastikan kesehatannya. Makanya urusan kesehatan bukan cuman urusan Kementerian Kesehatan, tetapi pendidikan, kesejahteraan rakyat secara menyeluruh ya. Kalau rakyatnya sejahtera, kita bisa membudidayakan pangan lokal, ikan lautan kita banyak, nelayan banyak, petani banyak, kita juga punya limpahan tanah yang subur, ya kan? Manfaatkan, harus dioptimalkan itu pangan lokal, ikan-ikan di laut, nelayan dan lain sebagainya untuk memberi asupan bagi keluarga di lokal. Itu aja. Sebenarnya itu bisa membentuk remaja putri yang sehat, sehingga ketika dia hamil, tubuhnya itu berkecukupan gizi untuk mengandung janinnya. Nah, apabila remaja putri udah nggak sehat, maka kalau hamil jangankan untuk memenuhi asupan gizinya sendiri, apalagi memenuhi asupan janinnya itu juga perlu effort lagi gitu ya. Nah, disitulah mulai stunting. Kalau tidak ada kecukupan gizi, asupan makanan sejak dalam kandungan, itu tuh mulai.
Dan kemudian begitu anak lahir, itu tuh ya itu tadi ASI lagi sebenarnya, IMD dulu, ASI, diberikan pangan lokal dan lain sebagainya. Itu yang membentuk sel. Jadi pada saat bayi dalam kandungan itu kan sel berjuta-juta sel dalam kepala ya, di otak itu terbentuk. Begitu lahir juga masih begitu. Makanya ketika anak tidur selnya itu bekerja dan bertumbuh, dan ketika dapat asupan yang pas sesuai dengan kapasitas dia, itu mendorong supaya dia terbentuk. Nah, masalahnya stunting itu kan terjadi bukan cuma ukurannya anak pendek dibandingkan usianya, tetapi juga ada kemunduran berpikir. Sakit-sakitan terus dan lain sebagainya yang disebut stunting itu. Nih banyak orang pendek, saya juga kebetulan termasuk orang pendek kami, tapi cerdas banget. Enggak sih, tapi sebenarnya ini bukan masuk kategori stunting karena kita sehat dan kemampuan kognitifnya bisa bekerja dengan baik gitu. Stunting itu masalahnya ada di situ, dan itu diperbaikinya tuh masa kehamilan sama masa bayi tadi. Jadi kalau udah memperbaikinya SD itu agak telat dan nggak bisa balik lagi nih, otaknya ya udah lemot aja. Jadi target nasional ini salah ya, harusnya targetnya harus dimulai dari remaja perempuan, ya kan? Iya. Mengadopsi remaja-remaja perempuan ini. Iya. Betul sekali. Tapi ya. Saya kira Kemenkes itu sebenarnya sudah punya ya program kesehatan reproduksi, kesehatan perempuan itu sudah ada. Sebenarnya itu aja dilanjutkan. Saya kira itu bagus. Mungkin MBG maksudnya bagus ya, tetapi implementasinya aja sih. Mungkin nggak usah diembel-embelin untuk eradikasi stunting, itu mungkin itu lebih bijak. Dan implementasinya aja sih ya, vendornya, kemudian budidayakan pangan lokal, memberdayakan ibu-ibu di desa-desa itu ya udah di kelurahan itu kan harus diberdayakan, mereka yang masak, mereka nanam sayurnya, mereka dapat duitnya, jadi ekonomi itu bergerak gitu. Harusnya sih seperti itu kalau menurut saya. Yes. Oke, kalau Mas Khalil, kalau misalnya isu sosial apa nih yang sekarang lagi concern, apakah dengan masalah royalti, polemik itu, pandangannya Mas Khalil gimana? Iya, gue termasuk yang ya mengikuti polemik royalti karena tuntutan sekarang lagi ditunjuk untuk menjadi PLT Ketua Federasi Serikat Musisi Indonesia. Jadi musisi ternyata walaupun kalau di luar negeri udah ada musician union gitu ya, udah lama banget sehingga mereka tuh udah punya program kerja yang baik gitu ya. Di kita kesadaran para musisi berserikat itu baru muncul belakangan inilah. Federasi Serikat Musisi Indonesia itu baru ada tahun 2020. Jadi ini periode periode kedua. Yang pertama waktu itu ketuanya Mas Chandra Darusman, yang kedua Kongres FESMI itu ketuanya Mas Yofi Widianto, lalu karena saya bagian dari departemen riset sebenarnya, lalu karena Mas Yofi ditunjuk sebagai staf sus, akhirnya saya ditunjuk menjadi PLT ketua dan lagi belajar nih apa aja yang musisi butuhkan supaya situasi kerjanya semakin baik dan lain-lain, dan ternyata ada polemik royalti ya. Jadi akhirnya ikut nyimak lah ya polemik royalti ini. Ya, terus gimana tuh? Soalnya tadi keganggu banget. Biasanya aku nyalon tuh ada musiknya gitu. Sekarang sama sekali gak ada musik. Loh kok ini kok sepi-sepi aja gitu kan. Mbaknya dengan malah ngegosip ya karena gak ada musik gitu. Terus iya mbak, soalnya kita takut sekarang. Nanti takut kayak sekian, ini bayarnya 2M itu gitu. Kan kita itu sih. Sebenarnya undang-undang hak cipta itu udah lama ada. Tapi memang sosialisasi soal hak ciptanya masih rendah ke publik. Dan bukan hanya ke publik sih, sebenarnya ke musisi juga masih belum banyak yang tahu ya, kecuali mereka concern aja. Jadi udah ada fasilitasnya misalnya ya, kan undang-undang hak cipta tuh memfasilitasi musisi untuk dan pencipta lagu, produser, performer, label dan lain-lain itu untuk punya fasilitas, mendapatkan manfaat ekonomi dari karya cipta yang mereka buat gitu ya.
yang udah dibuat, ibaratnya udah dibuat di jalan tol, tapi masih banyak tuh orang yang belum masuk ke jalan tol itu, masih di pinggir-pinggiran. Nah, sosialisasi itu perlu agar musisi bisa memanfaatkan fasilitas itu, sekaligus juga sosialisasi akan membuat publik sadar bahwa apa yang mereka nikmati gratisan selama ini itu sebenarnya ada jerih payah para musisi, para performer, para pencipta lagu yang kalau itu digunakan secara komersil oleh publik, oleh pengusaha, ada baiknya mereka sharing profit gitu kali ya. Jadi mereka mulai membiasakan diri menyisihkan keuntungan dari, karena kan mereka merasa jadi sepi ya kalau nggak ada musik ya. Jadi akhirnya mereka setel musik, dan ternyata setelah setel musik kok para pengunjung, para pembeli kok senang gitu ya. Jadi kan sebenarnya itu membawa manfaat. Nah, kita harus sadar bahwa manfaat lagu yang digunakan oleh salah satu misalnya tempat usaha gitu, karena dia bermanfaat, akhirnya kita harus menyisihkan memang, karena ada haknya musisi di situ yang udah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Cuma memang karena itu belum terbiasa dan belum banyak yang melakukan pembayaran itu, walaupun sebenarnya sudah diamanatkan oleh undang-undang, sehingga ketika itu mulai mau diterapkan secara menyeluruh itu ada rasa takut, ada gejolak, apalagi misinformasi di sosial media juga banyak gitu ya, sehingga makin bingung para publik maupun para pengusaha lain-lain, sehingga akhirnya daripada nanti dituntut dimatiin dulu aja deh. Ya, tapi kan sebenarnya jadi hampa ya. Hampa hidup ini tanpa musik kamu. Iya, jadi emang perlu sosialisasi lebih banyak lagi. Perbincangan perlu supaya kita tahu sebenarnya duduk permasalahannya itu seperti apa gitu ya. Dan nanti setelah itu kita punya pengetahuan, kayaknya nggak ada salahnya pemerintah mulai menerapkan misalnya tarif yang jangan memberatkan dunia usaha, pengusaha. Publik juga mesti dikasih pengetahuan, sosialisasinya lebih luas lagi, sehingga punya kesadaran yang bareng-bareng. Karena di luar negeri, misalnya di negara-negara maju, itu penerapan hak ciptanya udah maju, kesadaran publiknya udah tinggi. Contoh ya, misalnya ya kayak penemu-penemu aplikasi-aplikasi itu mereka tumbuh di negara-negara yang sudah menerapkan hak cipta, sehingga mereka yang buat, mereka yang mendapatkan manfaat, mendapatkan imbalan, bukan kalau mereka yang buat tapi ntar yang dapat bosnya. Padahal kan itu kan sebenarnya kan yang bertentangan dengan ibaratnya demokratisasi ilmu pengetahuan gitu ya, sehingga hak cipta itu pengen yang menciptakan, yang punya peran lebih besar dapat manfaat lebih besar, dapat imbalan lebih besar, sehingga penemuan-penemuan itu subur di negara-negara yang memang sudah menghormati hak cipta. Publiknya, masyarakatnya itu udah menjunjung tinggi hak cipta, sehingga penemuan-penemuan itu hadir di sana gitu. Jadi di negara-negara yang belum terlalu sadar hak cipta, itu penemuan-penemuan jadinya rendah, karena orang-orang daripada nanti gue udah bikin gini-gini yang ngakuin bos gue, mendingan gue simpen-simpen aja gitu kan. Itu kan sebenarnya jadi nggak ideal gitu. Kayak nggak terjadi merit system. Iya, terus kalau ya misalnya sebagai yang punya usaha, misalnya kita mesti setor kemana, kalau misalnya muterin apa, dan setoran kita tuh nanti yang di penerima manfaatnya siapa, apakah dibajakin lagi sama pemerintah, itu gimana sih sosialisasi royalti itu akan seperti apa tuh gimana sistemnya? Nah itu sebenarnya juga sudah diatur di Undang-Undang Hak Cipta yang terakhir itu tahun 2014. Jadi kan si pencipta ini tergabung dalam satu lembaga manajemen kolektif. Nanti lembaga manajemen kolektif itu yang akan mengkolek. Karena kita nggak bisa nih setiap orang mengkolek ke ke kafe gitu. Itu kan terlalu banyak pencipta lagu ada jutaan. Lalu akhirnya
mereka bergabung dalam satu lembaga manajemen kolektif gitu, karena prakteknya juga seperti itu di luar negeri ya. Performing rights, kalau ada tempat mengumumkan atau menyiarkan musik yang ada hak ciptanya, itu layak dikolek oleh si Performing Rights Organization. Nah di Indonesia namanya LMK, bergabunglah pencipta-pencipta. Tetapi pada tahun 2012 LMK ini ternyata mulai bertumbuhan dan mereka satu persatu menagih ke coffee shop dan lain-lain, hotel, restoran, karaoke, ditagih oleh banyak LMK. Jadi ternyata tetap banyak yang nagih. Bingung si pengusaha-pengusaha itu, akhirnya mereka meminta pemerintah untuk coba dong diregulasi supaya nggak kebanyakan yang nagih. Akhirnya pada tahun 2014 di Undang-Undang Hak Cipta yang terakhir dibentuklah payung induknya namanya LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, yang mana dia membawahi LMK tadi. Misalnya kalau LMK nih, saya musisi rock gitu ya, lebih nyaman di LMK namanya WAMI gitu ya. Terus ada musisi dangdut atau pencipta lagu dangdut di LMK yang khusus lagu-lagu dangdut, ada yang khusus lagu-lagu daerah. Jadi mereka tergabung dalam LMK yang berbeda-beda, tapi ada di satu payung. Pas waktu ngolek ke restoran dan karaoke-nya, dia yang ngolek itu satu payung namanya LMKN. Nanti LMKN setelah mendapatkan dana royalti yang dihimpun dari user, dia akan mendistribusikannya ke LMK itu. Nah dari situ sebenarnya LMKN itu bertugas untuk yang terakhir nih, yang paling baru, Permenkum nomor 27 tahun 2025, mungkin baru seminggu lalu ya dikeluarkan, itu mengamanatkan LMKN yang dibentuk pemerintah ini untuk membuat kode etik dari LMK, sehingga LMK ini tuh transparan. Jangan sampai mereka udah dapat duit dari hotel, restoran, karaoke, dari digital, uangnya nggak nyampe biasanya ke pencipta lagu, sehingga pencipta lagunya marah-marah, dia nuntut ke penyanyi. Seperti yang terjadi kasusnya Ari Bias dan Agnes Mo itu. Sebenarnya Ari Bias merasa lagunya dipakai, tapi kok dia nggak dapat manfaatnya. Tapi karena dia mempertanyakan ke LMKN dan LMK nggak ada jawaban, akhirnya dia cross menuntut Agnes Mo. Kalau menurut saya seharusnya untuk menjaga ekosistem supaya nggak bingung, publik nggak takut, penyanyi dan pencipta lagu berantem, harusnya Ari Bias mempertanyakan ke LMKN dan ke LMK gitu ya, gimana kok lagunya dipakai kok belum dapat. Nanti LMK akan mempertanyakan ke LMKN dan LMKN mempertanyakannya ke Agnes Mo. Jadi sebenarnya udah ada jalurnya tuh, tapi karena ini potong jalur untuk menuntut ke penyanyi gitu, akhirnya jadi timbul ketakutan. Padahal menurut interpretasi business wise-nya, yang harus membayar ketika misalnya di live konser gitu ya, penyanyi diminta menyanyikan lagu yang dipopulerkan olehnya gitu ya, kira-kira ya. Lalu yang punya kewajiban membayar adalah promotornya menurut pemahaman Undang-Undang Hak Cipta. Nah dari situ beberapa kali pemerintah juga udah mulai menegaskan lagi bahwa yang harus bayar bukan penyanyinya tapi promotornya, kecuali penyanyinya itu sebagai promotor. Misal Efek Rumah Kaca bikin acara, dia yang menyanyikannya juga. Jadi Efek Rumah Kaca sebagai promotor harus bayar, bukan Efek Rumah Kaca sebagai penyanyi. Karena kan dia menjalankan double tuh fungsinya. Karena banyak juga kan musisi independen yang karena keterbatasan dana dan lain-lain, fleksibilitas, akhirnya dia juga menyelenggarakan acara sendiri. Nah cuma memang kalau termasuk di Permenkum yang terakhir itu, tanggung jawab pembayaran royalti ada pada si promotor. Nanti kalau ternyata promotor merasa keberatan, promotor harus ngadu ke pemerintah untuk negosiasi, jangan kami dong, atau kalau kami tarifnya jangan gede-gede dong, kayak gitu. Itu sebenarnya dimungkinkan. Jadi kita semua yang semua elemen yang ada di ekosistem musik gitu ya, baik itu dunia rekaman maupun pertunjukan, itu harus sering duduk bareng untuk ngomongin negosiasi, harganya gimana, memberatkan dunia usaha apa enggak, dan uangnya setelah dikumpulin nyampe apa enggak. Kadang-kadang pengusahanya udah bayar, uangnya nggak nyampe ke pencipta lagu, akhirnya marah-marah dia pencipta lagunya karena memang keadilannya nggak mereka dapatkan gitu. Tapi sebagai pencipta lagu nih, kalau saya ya pasti seneng dong kalau karya saya diputar kemana-mana meskipun saya nggak dapat
royalti. Tapi kalau saya konser, oh ya, saya punya film, oh ya. Tapi kalau misalnya cuma misalnya kayak salon gitu kan, itu bukannya ajang promosi ya supaya lagunya diputar sini sehingga yang di salon itu akan dengerin, tahu tentang lagu itu dan nyari dan dari situ dapat royaltinya. Itu gimana? Ya bisa juga ada orang yang menganggap diputar itu bagian dari promosi, tapi sebenarnya manfaat yang paling besar adalah dari si dunia usahanya. Ketika nggak ada musik, dia akan jadi hampa gitu. Nah, memang ini kita switching naratif ya. Narasi ya. Narasinya harus diputar karena di Indonesia pembayaran royalti dari radio, TV itu kecil banget. Karena udah jadi kebiasaan bahwa yang membayar justru si musisinya ke TV, ke radio. Kita mau dong ditampilin ke TV. Itu yang narasinya. Tapi kalau di luar negeri, no. Nggak gitu. Bahkan nggak usah di luar negeri yang Eropa ya. Di Malaysia aja. Di Malaysia aja radio bayar ke musisi ketika dia muterin karena memang di situ ada hak ciptanya. Kayak DJ gitu? Bayar. Itu tanggung jawabnya tapi dari si promotornya atau venue tempat acaranya dibuat kan dia sebagai promotor venue-nya. Tanggung jawabnya di situ ada. Ketika dia tidak melakukan pembayaran itu ada law enforcement. Tapi kalau kita kelas kayak kita nih karena kita masih perlu sosialisasi, public awareness-nya harus ditingkatkan. Kayaknya legal battle itu merugikan. Orang jadi malah takut, jadi malah punya kebingungan dan memilih jalur aman. Nggak usah putar lagu deh. Kita rekam sendiri aja suara-suara burung lalu suara air gitu. Suara gosip tentang. Jadi ternyata salon-salon cukup world terganggu. music atau eksperimental. Musiknya jadi kayak nggak ada lagu-lagu yang normal gitu ya, lagu-lagu kayak lagu-lagu pop gitu tapi lebih suara-suara alam dan lain-lain gitu ya. Itu pun menurut Komisioner Alan Pine itu tetap ada harus ada yang ngerekam royaltinya, ada yang ngerekaminnya. Iya, to some extent benar, tapi sebenarnya secara bijaksana itu juga akan tetap menimbulkan ketakutan. Jadi kayaknya banyak orang yang punya power, punya kebijakan itu ya harus nahan diri juga untuk berkomentar sehingga nggak menimbulkan ketakutan dan kebingungan lebih lanjut. Oke. Gila ya, dua-duanya ini benar-benar punya misi yang beda-beda gitu. Jadi kalian pernah gak sih duet bikin karya kayak namanya jadi efek rumah sehat gitu ya. Musik rock alternatif tapi liriknya himbauan minuman ASI sampai 2 tahun atau gimana gitu. Ada gak sih terbesit ide kerjasama kayak gitu? Ada gak? Efek rumah sehat gitu? Enggak, dia ikut nyanyi aja kalau di ARK. Kalau pas lagi ada waktu dia ikut bantuin efek rumah kaca. Tapi dulu ya kita punya kayak project kecil gitu ya, mainin lagu-lagu ya yang tema-temanya keluarga gitu ya. Lalu karena sering denger dia cerita-cerita kayak tadi gitu ya, soal apa yang dipikirkan soal ASI dan lain-lain. Adalah lagu yang ada ASI-ASIannya. Ada ya, Sam? Ada satu lagu. Ya? Ada. Jadi sebenarnya bingung juga ya gue, kita mau campaign itu susah ya, membungkus message dan lain sebagainya itu susah banget kan. Tapi terus kemudian di albumnya ERK yang terakhir ada lagu judulnya Manifesto. Ini kan sebenarnya ceritanya tuh buat ya keluarga lah, harapan kita terhadap keluarga gitu. Di liriknya itu disisipin lah, ada air susu ibu, gitu. Ada. Jadi tipis-tipis gitu, ya disesuaikan dengan tema lagu. Iya kan, gitu karena kalau lewat lagu gitu kan jadi subconsciousnya yang diterima masyarakat lebih gampang daripada suruh baca tesis lo berapa halaman, ya kan, dengan dinyanyiin sama Mas Koil gitu kan. Oke. Kamu Mbak Irma, kamu suka kasih makan, kamu suka kasih masukan juga kasih makan. Misal kayaknya kasih makan gue. Kayaknya kata terinfeksi nggak cocok deh dengan lagu ini, ganti aja sama yang terpapar. Soalnya lebih sesuai sama terminologi WHO gitu. Kasih masukan siapa nih, Holil? Iya. Kasih masukan gimana? Kita sering ngobrol sih ya. Kita sih ngobrol bukan cuman soal apa aja sih, kalau ngobrol apa kerja, ngobrol apa aja yang lagi dikerjain gitu. Aduh ini gimana ya? Terus
saling mengedit, saling Iya. memberikan masukan aja sih. Seberapa Saling nurut? Lebih nurut mana? Terhadap kalau nurut, nah biasanya kalau kita masuk kan, ya kalau make sense di antara kita, menurut kita, oh ya masuk deh, masuk, oke, oh ya benar-benar masuk, gitu aja sih. Nurut atau enggak, kita kayaknya nggak nurut sih kalau dia nggak masuk, masukannya dia nggak masuk, dia juga nggak nurut. Demikian pula sebalik ya. Tapi so far bertukar pikiran aja, dia masukkan kalau digini gimana, atau kayaknya gini deh gitu misalnya. Sampai bahkan perjalanan menuju ke sini ketika saya ngobrol apa ini kemarin gimana ya, gini. Oh iya boleh deh itu aja misalnya gitu. Demikian juga Holil di jalan, di taksi kita ngobrol apa. Ya kita lumayan sering sih gitu. Bahkan bukan cuman berdua ya sama si anak kami juga gitu. Kita juga sering ngobrol dan memberikan masukan dan saran. Ya, karena cuma bertiga. Karena cuma bertiga maksudnya sama Iya, kan? sama. jadi apapun sekarang, apalagi anak udah semakin besar dan apapun yang dibicarakan kami, dia udah nyambung gitu, dan kalau ada yang aneh dia akan komentar sih pasti. Jadi kita juga harus melibatkan dia. Siapa tahu dapat masukan yang perspektif yang beda. dari gitu ya, generasi yang berbeda ya. Betul. Jadi emang ya sering komunikasi dan mendengarkan pendapat orang lain ada baiknya, dan memperkaya wawasan juga. Nice. Oke, kalau ngomongin tentang proses kreatif bikin lagu, selalu diskusi bersama istri atau sendiri atau sama band, atau misalnya ada isu sosial yang panas, kamu angkat jadi lirik atau gimana tuh? Biasa. Kalau di band ya ngobrolin sama personil bandnya. Ya tapi kalau dalam sehari-hari ada satu topik yang mungkin nanti akan jadi lagu, ya pasti diobrolin di rumah sih. Kadang-kadang kalau kita lagi kesel atau seneng atau sedih itu juga diobrolin. Dan biasanya kalau bikin lagu tuh musik dulu ya. Jadi ketika kita udah punya musiknya, terus kita punya terpantik dari satu ide atau satu cerita atau satu masalah gitu, dan cocok dengan musik yang udah ada sebelumnya yang lagi dibuat gitu, misal musik A gitu ya, kayaknya moodnya sama nih. Nah itu biasanya coba dimasukin ke dalam lagu itu dan dikomunikasikan ke personel yang lain. Nih kira-kira kalau lagu ini diisi lirik ini, temanya ini, coba didengerin kira-kira cocok nggak rasanya gitu ya. Ketika mereka pada komen cocok ya biasanya lanjut. Tapi kalau kayaknya terlalu tarik menarik kepentingan antara lirik dan musik gitu ya, ya biasanya kita coba cari tema yang lain yang cocok dengan musik itu sih. Sekarang isu apa nih kira-kira yang gue pengen gue bikin lagu nih tentang ini nih? Isu sosial apa nih? Belum sampai tahap mau nulis soal isu apa, karena workshopnya masih tahap ke bikin musiknya. Musiknya dulu. Jadi kayak musiknya dulu ini yang lebih enak gitu. Nanti biasanya kalau rasa dari musiknya itu udah lebih terasa, nadanya udah terbentuk dan udah enak, itu biasanya baru mulai kayaknya yang perlu jadi permasalahan tuh yang atau pesan apa atau rasa apa yang ingin disampaikan melalui lirik itu baru disesuaikan dengan stok lagu yang ada lah gitu ibaratnya. Kan kita buat lagu kayak banyak gitu ya, bank lagu buat kira-kira mana nih yang mau dibawa yang cocok buat album berikutnya gitu ya. Nah itu nanti juga disesuaikan dengan lagu-lagu yang lirik-lirik yang sedang kita kumpulkan gitu. Jadi tapi biasanya lirik itu lebih belakangan daripada materi lagunya. Jadi sekarang tahapnya ya masih musiknya dulu sih. Oke. Sekarang ada segmen tahukah kamu atau bulatkah kamu? Tahukah kamu? Itu facts sih. Jadi kayak misalnya apa yang mau diomongin yang tadi nggak sempat diomongin tapi ngegalau di sini gitu. Bisa diomongin ya, kayak aku duluan ya buat contoh ya. Tahukah kamu di Indonesia banyak orang lebih percaya vitamin rasa jeruk daripada jeruk beneran karena katanya jeruk asli nggak ada label extra immune booster. Gantian Bu, dosen. Waduh, tahukah kamu ya? Tahukah kamu? Tahu bulat. Tahukah kamu? Aduh gile. Banyak facts dong Bu dari Banyak. buku kuliahan. Apa ya?
Ya. Ya tadi aja. Ya udah. Tahukah kamu kalau stunting? Ya itu. Tahukah kamu kalau stunting itu tidak bisa dicegah kalau usianya udah usia sekolah? Nice. Tahukah kamu bahwa royalti itu sudah dipungut oleh lembaga manajemen kolektif di Indonesia sejak tahun 90-an. Jadi sekarang udah 30-an tahun lebih eksis. Nice. Itu facts yang kita nggak tahu ya. Jadi terima kasih Mbak Irma, Mas Kolil buat ilmu-ilmu crispy-nya. Ditunggu proyek collab efek rumah sehat kalian berdua ini. Bisa nih featuring aku kali ya. Boleh. Kalau kepikiran pengen nyanyi, cuci tangan dulu sebelum kau sentuh hatiku. Sampai ketemu di Tahu Bulat episode berikutnya.